Dari Pak Fajar itu semua 200 ya? Semalam 100 ya? Kalau aku apa mantis 30 lah. Ya, Pak Fajar betul nggak? Itu Pak Fajar. Aku mau apa juga kan? Hah? Dia lah mau berbuat juga dia. Mau adil. Nanti lah balik. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah halaqah Al-Quran yang dirahmati Allah, kita kembali puji Allah Subhanahu wa taala. Ini geser apa? Live. Di detik ini Dokumentasi ya. kita semua hamba Allah yang Allah pilih Pak untuk duduk dalam majelis. Maka kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih Allah dudukkan dalam majelis. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada sahabat, Itu grup nanti di akhir zaman kata nanti, ketika sudah melihat tanda-tanda kiamat, maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah istighfar. Ketika tanda-tanda Imam Mahdi mau turun, ya kan? Imam Mahdi turun nanti kan diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, maka perbanyaklah olehmu istighfar, berzikir, dan perbanyak duduk dalam majelis. Nah, jadi kita bersyukur Pak. Ya. Dan nggak tahu apakah setelah peristiwa Palestina dengan Israel ini akan menjadikan lambang yang lebih jelas bahwa akan turun seorang imam yang dijanjikan oleh Allah, Imam Mahdi ya. Nah, maka kita berbanyak taklim. Baik, sebelum kita mulai pendalaman materi, kita ingin membahas mentahsin dulu surah-surah pendek itu Pak. Kemarin Fatihah sudah beres Pak ya? Fatihah beres belum? Di lintasan jalan. Merasa beres belum? Selesai di lintasan. Hah? Selesai di lintasan. Dilintas saja ya. Ya. Coba Pak, kita sama-sama membaca ta'awudz, baca Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnya udah kena ya. Bis itu huruf apa? Huruf al-hamzah. Jadi ternyata H ini termasuk satu dari 10 huruf al-hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Bedakan Pak ya. Hirrahman, beda nggak Pak? Beda. Hirrah pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Hirrah. Nah, maka dia desisnya huruf al-hamz ini mengalir sifatnya Pak. Bis kan? Roh. Bisa juga H itu nggak mengalir, bagaimana? Hirrahman. Kan nggak mengalir, harusnya Hirrahman. Terus Al mengalir, bil mengalir, min mengalir, lil berlaku nafro ya. Kemarin ada 3 Pak ya, yang haknya ditekan termasuk idgham ya. Nafro, naber, idgham ya. Idgham bila guna atau diguna ya. Contoh bila guna macam mana? Mil ladun kan? Min tambah ladun kan? Min tambah rob. Mil rob. Man tambah yakul.
Nah itu maya. Maya. Beda dengan hayu ya. Haya. Haya. Hayu dengan maya. Di mana bedanya, Pak? Kalau Hayyul Qayyum dengan Mayyatul, di mana bedanya? Kalau Hayyu itu naber, Qayyum kan, Mayyiti, Hayyul Qayyum itu naber. Naber itu menekan huruf ya, bisa berbaris atas, bisa berbaris bawah, bisa berbaris doma. Ya. Hayya, hayya ya. Nah, itu number. Bedanya dengan mayyaku itu namanya idgham biguna. Ya. Idgham biguna. Nah. Lanjut Allah. Jadi Allah ya, Allah. Sekedar mengalir, Pak. Daripada begini, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ada kesalahan yang terjadi sebagian orang, Ar-Rahmanir-Rahim. Ada. Pernah dulu kita Pak Adi mengaji begini ya. Dibenahi, Pak. Tidak mudah, Pak. Nir-Rahim, Nir-Rahim, masih begitu. Begitulah Pak cobaan mengajar ini, Pak. Nir, ya, nir berlaku nafro ya, al nafro, ya, nir nafro, ya. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim, Nir-Rahim, terus Mali. Maliki yaumiddin. Di dalam tarawih boleh, Pak. Maliki yaumiddin, iya boleh. Murotal boleh. Murotal itu dia membaca cepat tapi tidak menghilangkan hak tajwidnya. Jadi kalau yang tarawih itu pun boleh, Pak, murotal, ya kan? Jangan nanti kita yang tarawih seperti sholat isya sama subuh. Nah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Konsisten. Ainnya mau dua. Kalau empat. Nah, kan? Dari mulai him. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau empat pas semua konsisten. Kan? Alamin empat harakat. Kalau dua him dan seterusnya. Ma-nya itu tidak panjang kali, mali jangan. Tadi jadi majais mumpasil. Macam mana, Pak, ketukan harakat itu? Kalau Ustadz Wino mengatakan kalau harakat itu buka kepala, buka kepala atau kepala buka. Mali, itu sudah cukup kadarnya. Mali, ya. Lanjut, iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di awal iya, di tengahnya wa iya sama. Jangan iyyaka na'budu wa iya. Ya. Itu namanya naber ya, Pak ya. Naber ya. Huruf ya yang bertartib. Iya. Usam itu ya. Ya, jangan iya. Kalau iya karena butuh, salah. Kalau iya karena butuh, kan? Lanjut, ihdinas Ihdinas siratal mustaqim.
makharijul huruf. Ini saya fotokopi sampai huruf iya, dari A sampai iya ya, lengkap. So ini ya, so ada yang berpendapat di samping so, padahal tidak kan? Tidak. Nanti kita lihat di situ. So ini kan ujung lidah atau punggung ujung lidah sama kalau tadi dikatakan punggung ujung lidah dengan ujung lidah sama. Seperti kasus ro. Ro ini punggung ujung lidah atau ujung lidah menyentuh gigi seri atas, tentunya bagian dalam out, atau gusi sudah bisa gusi out, sehingga dia namanya takrir kan? Ya kan? Takrir itu getaran satu aja, Allah, ya kan? Pak Adi sudah sampai takrir sama apa? Gubron. Belum. Masih Ihdina Sirah. Loh, itu masih makhraj ya. Ada takrir ini Pak, getaran huruf ro Pak. Takrir ini getaran huruf ro. Bahwa huruf ro itu tidak boleh bergetar melebihi daripada sekali. Contoh, berapa kali itu Pak? Kalau sudah dia ar-roh, insya Allah Pak bisa dipastikan pasti lidah kita di tengah. Ar-roh. Coba sama-sama ucapkan ar-roh Pak. Ar-roh. Dirasakan di mana? Kita rasakan lidah kita di mana? Tengah. Coba lidah kita bahasakan. Andai kan ini gigi seri, lidah kita masukkan ke gusi atas atau gigi seri bagian dalam atas. Allah Pak. Allah. Bergetar banyak nggak bergetar, nggak bisa deh. Tapi ketika dia merasa sedikit, banyak, ar-roh. Itu namanya takrir ya, dalam sifat itu namanya takrir. Apa takrir? Getaran huruf roh. So ya, so, ihdinas, so. Ya. Dia satu level dengan sa. So. Sekali lagi Pak, maaf. Ihdina 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Yakin terus. Itu ada lamber pasti namanya apa? Nafroh, tekan. Sirotol ladzi. Apalagi Pak, orang sering membaca al-ladzi itu sering gak ditekan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya kan? Ya ayyuhal ladzi. Harusnya tidak kan? Alladzi. Sirotol ladzi. Nah, begitu Pak. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa Pak yang bisa satu nafas Pak? Bagus itu. Tapi mungkin kalau berdiri bisa. Saya sejak mulai badan saya naik Pak, nggak bisa satu nafas. Naik masuk lama banyak. Ada di takwa akibat pengaruh dia nggak berhenti. Apanya di mana ya? Boleh. Balak dolin. Dia walat dolin apa sih? Balak dolin. Tadi ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Saya belum menemukan dolin itu mat lazim apa? Lazim safal kalim. Iya. Saya belum pernah menemukan dalil yang memperbolehkan yang 6 harakat itu bisa jadi 2 harakat dikarenakan napas. Aku tengok
dia datang nggak berhenti di yang ada Iya. Jadi Tapi entah kalau dia menemukan ada dalil-dalil yang memperbolehkan, makanya yang sering saya katakan, makanya ulama Quran ini menyadari ini surah yang panjang kan, dan dia surah ini wajib. Kekhawatiran itu takut ketika salah sebut makhraj saja, Pak, salah arti, maka dia dalam maafnya. Bahasa premannya dia dalam nanti di hadapan Allah. Maka ulama memberikan tanda apa namanya? Tanda mutlak, ya. Tanda mutlak itu seperti huruf 5 Arab, ada kan, Pak? Ada. Maknanya apa? Mutlak itu kan boleh, iya boleh tidak. Mutlak. Nah. Jadi boleh alaihim ya. Boleh alaihim. Kita sampai alaihim aja Pak ya. Lamnya tadi lamnya Pak, kurang nafal. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya. Lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertemuan mim mati bertemu dengan waw pada izhar syafawi ya alaihim ya alaihim wa ya. Mim mati itu hukum berlakunya izhar syafawi kecuali mim mati berhubungan dengan ba ikhfa syafawi dengung ya ini izhar syafawi yang mim mati berjumpa dengan ba itu ikhfa syafawi berlaku dengung kan ba ya mim ba ya. Jadi kayak gini Pak, ghairil maghdubi seret. Kalau nya menyeret, maghdubinya menyeret. Jangan nya menyeret, maknya tidak menyeret. Maka dia lari dari makhraj. Nah, nanti ada metode cara menyebutkan makhraj. Nanti kita tulis. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah gitu Pak. Jangan alaihim walad jangan. Coba perhatikan sama nggak? Alaihim walad dengan alaihim walad beda nggak? Beda. Mana yang mengalir Pak? Pertama atau yang kedua? Sama. Yang pertama ya. Alaihim walad. Yang kedua alaihim walad. Mana yang mengalir? Yang pertama ya. Pertama. Jadi kita kadang-kadang terkecoh di situ. Kita mau terburu-buru berpindah ke huruf wa ya. Harusnya ghairil maghdubi alaihim walad. Alaihim alif kan sebentar aja Pak. Alaihim walad. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah untuk yang ini siapa ya yang bersedia menjadi relawan? Relawan ini Pak. Relawan ini Pak nilainya berapa? Contoh Pak Mudin jaket berapa Pak? 2,7 kan Pak? 2,7. Kalau kita tunaikan namanya takwa. Aku Pak 3 kilo. Namanya tahu itu sudah relawan. Dari lahir memang kalau tahan dari siro Kasira ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. itu dia deh Pak. Ya. Mimi saya Masih ada. Iya. Kan Masih ada pantas sih.
lagi. Ulang lagi. Sirat, so. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Makdum macam mana makdumnya? Dia cenderung ke dalam itu. Do. Yang dibaca Pak tadi. Ada ambil terdengar makdu ya. Do, bulat Pak. Do. Ya, do ini lembut Pak. Oh. Kan? Dan dia tidak memantul. Mayyahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil. Wa may yudlil. Wa may yudlil fala hadiya. Jangan wa may yudlil. Jadi kalau pola ya Pak. Pola ya. Jadi walad dolin ini saya masih bertahan, dia tetap menambah. Ya kan? Ini mat masuk mat yang istimewa. Kenapa? Mat ini terletak pada huruf do dan sifat hurufnya istitolah. Dan istitolah itu jarang sekali orang yang mempelajarinya, istitolah. Yang sering orang ketika dia sudah singgah gigi itu ke geraham sudah benar, memang benar. Cuman huruf sifat istitolahnya tidak ditunaikan. Walad do, walad asal benar gak apa, walad do. Tapi kan mau disempurnakan. Walad bagaimana Pak? Dari sini ke walad do, begitu ya teorinya. Walad do. Jadi kalau walad, itu walad pasti nggak ngalir. Walad do nggak ngalir. Walad do. Jadi dari gigi geraham boleh kiri kanan sampai ke tengah. Walad do. Tapi kalau giginya ompong nggak bisa kerasa ya? Nggak bisa. Cuman dia Prosesnya ya? istitolahnya sudah benar. Iya. Lupa. Berarti huruf do nanti Pak sudah berbeda kemari. Tidak. Batal lah Pak. Karena do ini kan gigi itu, lidah itu kan bertemu dengan gigi geraham sebelah sisi kan, samping kan. Nah, kemari. Ini kan sudah kemari. Baru do. Sama dengan di antara 12 manusia yang setiap saat itu mendapat selawat dari malaikat. Bagaimana malaikat selawat kepada manusia Pak? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ada 12. Salah satunya orang yang ketika tidur dan berwudu. Pak, habis itu berwudu nanti kita batal apa? Buang angin. Kan sudah diawali oleh ada tadi berwudu. Maka dia mengalir setiap detik ketika tidur Pak. Nah, begitu Pak. Itu yang dikatakan lahum ajrun ghairu mamnun. Tidur itu Pak, bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismillah. Baca-baca diajarkan oleh Nabi ya. Berwudu misalkan tambah lagi berwudu. Maka setiap dia bernapas itu, walaupun nggak berzikir, dia dihitung pahala. Minum Pak, minum. Misalkan minum berapa detik? Pagi pas malam, bismillah. Ini ada pahala ya. Tapi kalau kita minum nggak pas malam, ketika kita mati dengan dalam keadaan tidak berzikir, bedanya. Ayo insya Allah Pak ya, sudah tinggal balap do ini sama-sama diingat teorinya dan sama-sama dipraktikkan. Kalau Pak Fana begini Pak Fana. Itu makhrajul Pak. Kalau orang lain
Itu sih tadi oke. Iya. Oh, satu tulis nih, gua satu tulis. Berarti ketinggalan kono. Enggak mau mau dibuka bahasa. Tiga. Siapa yang buka? Berarti ketinggalan. Relipnya. Enggak mau bodoh. Ah, baik. Loh, habis Pak Bas. Ada biji. Coba bilang, coba bilang. Coba bilang. Coba bilang. Wes. Besok pas. Besok pas. Ini ngawal, dia kurang. Aku belum pulang. Pak Basun apa Pak Basun ya? Belum pulang. Nampak. Atau agak kemari Pak? Nanti saya geser. Ini Pak huruf ya. Huruf yang dibaca tekan ya. Yang pertama apa Pak? Nafroh ya. Apa nafroh ini? Semua huruf yang bertasdid, huruf yang ada tanda tasdidnya. Nah, tasdid. Apa contohnya Pak? Alladzi. Alladzi. Apa lagi? Ini Pak, setiap huruf yang bertasdid dia dibaca tekan. Cara menekannya bagaimana? Dulu pernah saya terangkan ini. Mengayunkan Pak, mengayunkan leher kita, wajah kita. Alladzi. Nah, jadi kita jangan sepele Pak. Alladzi. Maka dia mengalami nafroh ya. Alladzi. Kecuali huruf apa? Huruf ya. Nah, yang kedua huruf ya. Namanya nabar. Bahasanya nabar. Apa nabar? Huruf yang bertasdid. Hayu. Ya. Hayya. Hayya alas ya. Hayya alas sholat. Ini Pak. Hayu, iya. Boleh berbaris atas, boleh depan, boleh bawah. Ya. Majid. Gimana majid?
mayyit. Ya, kalau nafro ini semua huruf hijaiyah, ya. Semua huruf hijaiyah yang ada tanda tasdid, kecuali ya, nun, enggak pastikan kecuali ya atau idgham. Ya di sini, ya yang tidak bertemu dengan huruf nun mati atau tanwin. Ada nggak Pak? Sebelum ya ini ada nggak huruf mati atau tanwin? Tidak ada. Kan nggak ada kan? Tadi dia salah kalau iya salah. Namanya tekan Pak. Iya, hayyul, ya, hayya. Apa hayya? Mari. Hayya nabda bahasa Arab. Mari kita mulai. Hayya najlis, mari kita duduk. Hayya nata'alamul lughatul Arabiyah, mari kita belajar bahasa Arab. Nanti kita sampaikan penggunaan ha, huma, hum. Banyak orang membaca doa salah-salah Pak. Allahumma la tahrim na ajro hu ajroha ajro huma ajrohum, ya. Karena si tambah-tambah itu. Ya. Kalau dua ajrohuma, maka terjadi Allahumma ighfir lana dzunubana wali-walidayna warham huma. Kalau wali-walidina jamaknya lebih dari dua, makanya ditutup oleh warhamhum. Kan Pak Mudi sering kan? Wali-walidina warhamhum, wali-walidaina warhamhuma. Wali-walidaina kedua orang tua kami, warhamhuma, kasihanilah kedua mereka. Wali-walidina kedua orang tua kami ya Allah. Sama jamaah ini. Warhamhum, dan rahmatilah mereka. Siapa? Mereka yang hadir sini, orang tua mereka itu. Nah, begitu. Nah, jadi boleh. Itu nanti berkaitan dengan bahasa Arab. Yang ketiga apa Pak? Idgham. Apa idgham? Apa idgham Pak? Masukkan. Iya. Idgham itu memasukkan huruf nun mati atau tanwin. Tanya. Nun mati atau tanwin sama ini. Kalau dimatikan bunyi huruf apa? Tanwin kan? Enak. Ya. Tanwin ini setara dengan nun mati. Ya kan? Tanwin kan an, in, un. Sehingga idgham itu memasukkan. Idgham itu masukkan, beda dengan masuk beda. Udkhul masuk. Ya. Idgham memasukkan huruf nun mati tanwin berjumpa dengan huruf idgham. Idgham ada dua. Idgham ada dua ya. Yang pertama bila gunnah, bi dengan la tidak, gunnah dengung dengan tidak, atau ma'al gunnah, ma'al apa ma'a? Bersama. Ya kan? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa menghidupkan sunnahku maka dia mencintai. Wa man ahabbani, siapa mencintai itu kana ma'i, kalau ma'i bersamaku. Ana ma'ahu, aku bersama dia. Ana ma'ahum, aku bersama mereka. Ana ma'akum, saya bersama Anda ada kalian. Ana ma'akuma, aku bersama kalian berdua.
Karena maklum saya bersama kamu berdua. Begitu bahasa Arabnya. Ya. Alhamdulillah saudara kita sudah belajar bahasa Arab. Nah, ini kalau kita Pak Adi pun baru belajar bahasa Arab. Nah, Ya. Nanti tinggal cetak aja bukunya, mumprot-mumprotnya. Kata-kata benda. Ya. Biguna hurufnya apa aja? Ya, wow, mim, nun. Disingkat yaumin, ya. Singkat yaumin. Nah. Bertemu nun mati, Pak. Kan nun mati, Pak. Tambah huruf idgham. Kan nun mati kan, Pak? Nun mati bertemu dengan huruf. Sehingga dia dengung. Yakul. Oh, beguna ya, maaf. Beguna, maaf. Bi guna. Oh, bila guna. Bi guna. Nanti kalau bila guna dua ya. Yakul. Mim waro. Ya. Walaupun tidak ada tanda tasdid, dia sudah. Kalau di Quran Utsmaniyah ini tanda-tanda tasdid dihilangkan, Pak. Ada Quran lama dia ditulis sekian, Pak. Menegaskan, mengkonfirmasi, ditegaskan lagi. Sebenarnya kalaupun tidak ada tanda tasdid, kalaupun dia tidak ada tanda tasdid, dia sudah otomatis ya berdengung. Nah. yang biasa membaca kalau nggak baca, yang biasa baca Quran ya berarti. Jadi miu, kalau nggak miu. Kalau dia nun mati berjumpa dengan mim, Nun mati. idgham berguna juga. Ya, guna. Ya. Nun mati berjumpa dengan nun Sama. berguna. Ada idgham musaddar. Inna. Kenapa dikatakan musaddar? Karena ada tanda tas. Sebenarnya turunannya dia ya. Ini pun begini. Kan? Mitinya dua huruf yang ya, yang beriringan, Pak. Kan dua huruf yang beriringan, maka dijadikan jadi satu. Nah, huruf yang bertasdid itu sesungguhnya huruf itu dua maknanya, kesimpulannya. Masuk ini ya, ya kan? Baru yang kedua bila nah. Bila kenapa, Pak? Lam ro. Ya kan? Apa contohnya? Mir rabbikum. Mana bala? Ya, milladun. Oh, malam ya'lam, lam ya'lam, begitu. Ya, ini huruf yang dibaca ditekan. Yang pertama apa tadi? Nabro ya. Yang kedua nambah. Yang ketiga idgham. Nah, idgham. Supaya kita nanti dalam praktek membaca Quran
kita tahu bahwa huruf-huruf yang seperti ini namanya nabr. Ini apa namanya? Nafro, ya. Ya. Nafro itu semua huruf hijaiyah, ya. Maaf, huruf hijaiyah yang bertanda tasdid dan dibaca itu namanya nafro, kecuali huruf ya yang tidak bertemu dengan nun. Nah, di sini bedanya Pak. Nah, mana dia? Man, ya. Man sama ya. Ini sudah itu doang. Sementara di sini apa namanya? Nah, bedanya ya bertas di sini tidak bertemu dengan huruf nun atau tanwin. Paham Pak? Paham. Nah, baik. Sekarang kita lihat buku yang sudah ada dalam kita. Ya. Kalau di kajiannya Pak Kito dia pakai mencatat Pak ya, muridnya mencatat. Ya, mencatat. Ada yang mencatat ini dicoyak Pak, koyak dicatat. Begitulah Pak sifat tolak tadi. Tolak. Apa tolak? Sifat menuntut ilmunya. Tolak. Iya. Baik Pak. Ya. Ini bisa dihapus. Boleh foto dulu. Dokumen. Kalau mau difoto bisa. Iya. Ya. Agak lupa. Atau dibalik aja. Balik aja lah dulu. Ya, dibalik. Dibalik. Bisa betul. Foto Ayo. dulu. Nggak nampak jauh. Hah? Bisa. Nanti kan di zoom. Foto kering. Nggak bisa. Nanti kan tinggal nge-zoom. Di zoom. Ya. Nanti kan bisa begini. Nanti ini Pak di hari ini Pak berbicara deh Pak. Kalau sudah jadi debu, tiupan trompet sangkakala yang kedua hancur, yang ketiga nanti hidup lagi, yang sudah pernah hancur hidup lagi, yang dia mati dimakan ikan hiu, jadi usus dan daging hidup lagi utuh Pak. Termasuk spidol, papan tulis yang sudah rusak jadi debu, ketika ditiupan nanti dia utuh lagi. Aku papan tulis ya Allah yang di bulan ya Allah digunakan untuk belajar ya Allah. Aku menjadi saksi mereka pernah belajar Quran ya Allah. Begitu Pak. Jadi nggak ada ruginya. Baik Pak, maaf korejul Pak. Makhorijul. Makhorijul. Kalau bahasa tunggal apa tunggal? Satu ya. Makhrajul. Kalau makhorijul itu jamak, ya. Makhorijul artinya tempat-tempat keluar. Berasal dari kata khoroja. Udah belajar bahasa Arab khoroja. Kata-kata kerja belum? Khoroja Ahmad ilal masjid. Ahmad baru keluar dari masjid. Ya. Yakhruju min baiti sultani, yakhruju min baiti sultan. Surah At-Tariq kan? Yakhruju min yakhruju min tadi. At-Tariq apa? Kan dia. Iya, negatif. Iya, tadi. Manusia itu dikeluarkan dari tulang sulbi, Pak. Mana tulang sulbi, Pak? Di mana tulang sulbi, Pak? Yakhruju dikeluarkan. Mana tulang sulbi? Hah? Sini Pak ya. Jadi maknanya sperma kita itu Pak di tulang sulbi. Ya. Jadi yakhruju kita itu dikeluarkan dari tulang sulbi, sperma. Dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini Pak tercipta dari
air. Nah, surah Al-Anbiya 30. Ya kan? Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqa. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa dulu langit dan bumi ini berpadu? Nah, berpadu dia. Dulu langit dan bumi terpadu. Menyatu. Ya. Waja'alna minal ma'i, dan kami jadikan air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan seluruh yang hidup di dunia ini dari air. Termasuk dari air, Pak. Yang bisa meneliti ahlinya. Tapi kronologisnya bisa. Apa dari apa? Kayu. Kayu. Ya kan? Kayu tumbuh di mana? Tanah. Tanah ada apa? Air. Ya kan? Semua, Pak. Jadi yang pertama, Pak, untuk memudahkan mengeluarkan huruf, ya. Apa tadi makhrajul huruf? Dengan menambahkan huruf hamzah, ya, tambah huruf sukun, ya, hamzah tambah huruf tasdid, tasdid. Di keterangan awal sudah ada huruf apa yang kita ambil? Huruf ba, ya, ba. Abu. Untuk mendapatkan huruf ba, untuk mengeluarkan huruf ba ini, Pak, ditambahkan hamzah, Pak. Hamzah itu maksudnya alif di sini, Pak. Dengan alif. Hamzah tambah Alif. sukun, abu. Ada hamzah tambah atau masuk baris. Ab. Di mana bedanya? Ab dengan ab di mana bedanya? Tangan sama tasnya. Ini kan nafro, ini nafro. Coba sebutkan, Pak, yang ini 1, 2, 3, Pak. Abu. Sudah dapat oleh kita kata ba, huruf ba, dalam mengeluarkan huruf abu. Tekan lagi. Ya, ab. Ya. Tabbat yada abi lahabim wa tab. Ada yang baca tabbat yada abi lahabim wa tab. Di mana tasnya? Wal fat eneng, ya, ada. Banyak. Eneng, bahasa yang saya eneng. Eneng ada. Idza jaa nasrullahi wal fath, ada. Banyak. Hanya dihilangkan. Udah hanya dihilangkan, direkayasa jadi tas. Sampai kayu. Ya, Sang. Ada S kan. fat, Dapat. fat, Pat. fat, ya. Ini, Pak, ya. Cara mengeluarkan. Ini mengeluarkan, Pak, ya. Ini kharaj, jadi keluar. Ke ukhruj, perintah, keluar. Udkhul, masuk. Ijlis, duduk. Uktub, tulis. Iqra, baca. Nanti pun kalian belajar kata-kata kerja sama siapa, si Nana. Teruskan aja bahasa Arabnya, ya. Nanti orang Muhammadiyah mau belajar bahasa Arab nanti. Tapi Pak, siapa udah permisi sama Bapak waktu mau tempat boyband bahasa Arab ya? Mengatakan saudara. Apa itu? Si Irma, Hah? Saudara ahli. Ikhwan, Enggak, dia bukan satu lagi. Antum saya. Surya. Iya, katanya aku udah permisi sama Pak Suramin bahasa Arab, saudara. Oh, Belum, cuma dia ngechat ke WA. Oh, ini chat WA. Ketika saya menjawab mengeset di grup, kan dia jawab,
Afwan, anak ada kajian. Afan. Iya itulah Afan. Saudaraku apa Pak? Afwan ini Pak bisa maaf, bisa juga Afwan ini sama-sama. Contoh, syukron kasir, Afwan. Kan ada? Syukur kasyir. Syukron. Terima kasih. Terima kasih. Syukron ya. Syukron kan apa syukron? Syukur Pak. Syukur bahasa Arab. Syukron kasir. Apa jawaban kita? Afwan. Jadi afwan boleh membalas ucapan syukron. Ya. Syukron, afwan. Makasih ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Kalau bahasanya thank you, you are welcome. Juga, misalkan kita mau menginterupsi orang bicara, afwan, maaf, saya mau bicara sesuatu Pak. Afwan Pak ya, saya bicara kamu afwan, maaf, afwan. Ada lagi bahasa yang lebih detail, jasa Allah khairan, jasa Allah. Kalau satu kita ngomong sama laki-laki bahasa jazakallah, jasa itu balasan. Jazakallah, semoga Allah balas engkau khairan dengan kebalikan. Kalau ramai jazakumullah pakai ku. Kalau kain apa? Engkau laki-laki. Kalau kum, kamu laki-laki semua lebih dari dua. Begitu masalahnya. Baik Pak ya. Masuk kita kepada huruf apa itu Pak? Ya. Kan di situ Pak ada 5 makhraj huruf Pak ya. Yang pertama mana apa? Al. Jauh. Apa jauh Pak definisinya? Mulut. Di mana orang mulut? Kalau kita ya, kalau kita masih ada yang ragu, apa saja hurufnya itu? A dan H besar. A atau dia Hamzah dan H. A di mana nih Pak? A ya. Itu ya, jauh. Berapa hurufnya? 2. Ya. Nanti ini boleh dibawa pulang. Cuman kalau pas kajian bawa lagi atau alternatif 2. Jangan dibawa pulang sebelum selesai semua supaya dia tertib. Bagaimana? Caranya kita malam ini masih al jawab sama 2 dulu Pak. Malam 2 dulu. 2 dulu. Ya kan? Tadi kan iklan tuh Pak, tadi iklan. Ibaratnya mau ceramah, mau kodimanya panjang. Ya kan? Panjang mau kodimanya. Ceramahnya cuma 2 menit gitu. Bayarannya mahal pula ya kan? Ini Pak pada huruf-huruf mat Pak. Pada huruf-huruf mat. Pada huruf mat. Apa mat? Huruf mat apa aja? Alif, ya, waw. Ya kan? Ba, ya. Belum banyak, masih ada dulu. Ya. Fi, ya. Ju, ya. Alif, ya, waw. Jadi yang pertama itu letak makhraj. Apa tadi makhraj? Tempat keluar huruf. Letak makhraj yang pertama namanya al jauh, rongga, tenggorokan. Apa saja hurufnya? Ya. Maka silakanlah
fungsikan huruf itu, keluarkan melalui saluran yang tepat. Jangan A. Karena A nanti ada sendiri ya. A, H, A. Ingat, berarti kesimpulannya H ini bukan huruf dada. Dulu waktu kami ngaji kecil-kecil, kata guru kami, Pak, semoga beliau itu dimuliakan Allah. Mungkin karena belum sampai seperti ini. H dada, H pedas, H dada, H. Kata apa huruf? Huruf itu letaknya di sini, lisan. Ada 5. Tenggorokan nanti sabatain kan, ya kan? Lisan, lidah, khaisum, ya kan? Begitu. Bibir itu sabatain. Ya, hurufnya ada 2. A ini mewakili A ini, ya kan? Kalau dilekatkan huruf A, kan jadi A, kan jadi I, Pak. Fi, ya. Ini jangan kita artikan ya, ya. Ini diartikan I, ini A, ini U. Maka hamzah itu kan berpotensi 3 harokat, harokat fathah, ba, ya, harokat kasroh, bi, harokat doma, bu. Jadi ini bukan waw, bukan ya, tapi i. Yang kedua apa? Yang kedua halqo, halqi. Halqi itu apa ya? Apa halqi? Hurufnya apa aja? Observasinya dari hurufnya kan H, ya. A, H di mana, Pak? A, H di tengah. Sebagaimana pernah saya sampaikan, apa namanya? Jagunnya. Kita sentuh, Pak, ini kita. Coba sama-sama kita sentuh, Pak. Ucapkan huruf H. Ain. Bergetar nggak? Enggak, ininya bergerak nggak? Gerak. H. Kalau nggak bergerak berarti belum benar. Itulah yang namanya di halqo, ya. Halqi. Apa di situ halqi keterangannya? Tenggorokan, ya. Halqi. Halqi itu dibagi, Pak. Ada wastul tengah, ya kan? Ada adenal di pangkal, ya kan? Ada lagi di ujung. Huruf halqi berapa? Selain harna. Kho. Apa lagi? Nggak ada lagi? Selebihnya sudah diambil ini, Pak. Ya kan? Ini di ya, namanya wastul. Hal apa wastul, Pak? Wasit apa wasit? Tawasud apa tawasud? Tengah. Ya. Wasit itu tengah. Wastul berarti di iya, tengah tenggorokan. Ini di mana? Di situ keterangannya? Di mana pangkal atau ujung? Ujung. Namanya
adna ya. Ada. Adn. Nal. Halbi. Adna itu Pak. Ujung. Ya. Jadi dua dulu Pak ya malam ini Pak ya. Al jauh rongga ya. Al jauh rongga yang sini dia. A ha. Ketika mengucapkan al jauh a ini apa tadi namanya? Jakun tadi tidak bergerak ke atas. A ha a ha. Silakan sentuh. Ucapkan huruf a dan ha. A ada nggak bergerak ke atas? Enggak. Ha kho. Ini pun nggak keluar, nggak bergerak. Kho, ini perbedaan. Apa beda kho dengan wo? Kho ini bergetar ya. Oh ini lembut. Kho. Maka ketika dia khairil maghdub khairil maghdub apa ini Pak? Lebih baik jalannya orang-orang yang kau murkai. Harus apa? Ghairil maghdub. Apa ghair? Apa ghair Pak? Ghair apa ghair? Ghair itu bukan. Ghair bukan Pak. Kalau khair lebih baik. Bayangkan Pak, kalau seorang imam muda khairil maghdubi alaihim, lebih baik jalannya orang-orang yang memurkai wahai Allah. Waladhdallin, dan ini terbawa, dan lebih baik jalannya orang-orang yang walaupun kata khair itu nggak diucapkan dua kali kan, seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim wa ghairil dhalin. Kan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang memurkai dan bukan juga jalan orang-orang yang kalau dia menggunakan tapi kalau dia khairil lebih baik jalan orang-orang yang memurkai dan lebih baik jalan orang-orang yang kau sesatkan. Patah nggak? Patah. Makanya ruh dalam Quran ini Pak, salah satunya di makhrij bagus tuh suaranya, indah dia, cengkotnya ya. 7 lagu dikuasai, bayati kan, soba, nahwa, hijaz kan, sika, ras, jawab. Coba nanti kalau kita ngaji qiraat. Tapi nggak benar. Maka nanti dia mempertanggungjawabkan. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, lebih baik jalannya orang-orang yang kau murkai dan juga lebih baik jalannya orang-orang yang kau sesatkan. Nah, ini kan. Jadi harusnya kok. Jadi dua dulu Pak ya. Yang pertama al-jawab dan kedua alhamdulillah. Demikian dulu Pak kajian kita dulu masalah tajwid tahsin. Kalau ada yang bertanyakan silakan ditanya, atau ada yang musyawarahkan silakan ditanya. Kita tutup dengan gimana majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.